Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, Minggu 4 April tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena tidak ada daya pada kami tanpa kuasa-Mu. Kami hidup oleh iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, berkenanlah menerima kami. Ketika kami datang dengan hati yang terkoyak, memohon pengampunan atas dosa yang kami lakukan. Malam hari ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami, ya kuasa Roh Kudus, supaya firman yang kami dengarkan malam ini boleh menguatkan kami. Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang Engkau pakai malam hari ini sebagai alat pemberitaan-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama malam ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memegang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah,
Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Matahari sudah terbit. Jika kita memperhatikan susunan tata surya, maka kita akan mendapati satu dari ke-9 tata surya itu yang merupakan sumber dari energi untuk semuanya, yaitu matahari. Tanpa matahari, sistem tata surya tidak akan sempurna. Tentu Tuhan sudah merancang jagat raya ini begitu sempurna dengan berbagai elemen penting di dalamnya. Waktu siang diawali dengan terbitnya matahari. Fenomena sunrise merupakan hal yang syarat akan makna kehidupan di dunia fana ini. Ketika sunrise atau matahari terbit di pagi hari terjadi, maka disitulah awal kehidupan di hari yang baru dengan segala harapan dan perjuangan mengarungi berbagai tantangan kehidupan. Bahkan dalam beberapa tradisi, matahari yang terbit di pagi hari itu digambarkan dari sebuah siklus, awal dari sebuah siklus atau simbol dari siklus kehidupan. Kisah kebangkitan Yesus adalah kisah membuktikan bahwa Dia hidup. Peristiwa yang sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya oleh banyak nabi, dan itu menjadi fakta. Dalam ayat 2 terungkap bahwa setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur Yesus. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dikatakan, mereka berangkat ke kubur itu ketika pagi-pagi benar, masih gelap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu ini tidak hanya sebatas waktu siang, malam atau pagi, tetapi lebih kepada makna teologi bahwa hadirnya harapan yang nyata akan satu kehidupan yang pasti, bukan hidup yang tanpa tujuan. Fajar menyingsing adalah sebuah harapan baru untuk kehidupan yang baru. Tentu kehidupan yang punya arah atau tujuan. Terkadang kita sulit mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan kehidupan yang kita jalani ini sampai sekarang. Sadarkah kita bahwa kebangkitan Kristus adalah hadirnya terang keselamatan yang abadi kepada kita? Ibarat matahari terbit setelah malam berlalu. Kristus datang mengalahkan kegelapan dosa pada diri kita, dan terang Kristus berkuasa selama-lamanya. Karena itu, tetaplah bersyukur dan marilah terus mengabarkan kebangkitannya kepada segala makhluk, karena kebangkitannya adalah jaminan keselamatan kita. Amin. Tuhanku atas hari pemberian.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup. Dan oleh karena itu kami percaya bahwa hidup yang kekal juga telah dikaruniakan kepada kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, menyelamatkan kami. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan malam ini. Satu-satunya sumber kehidupan bagi kami adalah Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Teguhkan iman percaya kami, sekaligus berani untuk keluar memberitakan berita keselamatan itu kepada segala makhluk. Malam hari ini kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang terus berpengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pengharapan untuk sejahtera, pengharapan untuk bahagia, harapan untuk sukses dalam usaha, pekerjaan dan pendidikan. Biarlah Engkau menjadi pengharapan dari saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang sakit, baik dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang putus asa, bagi mereka yang sekarang ini sedang bergumul karena berbagai persoalan dan tekanan dalam hidupnya. Jemaat yang sekarang ini belum mendapat lapangan, belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Usaha mereka berjalan di tempat tidak mengalami perkembangan karena kondisi dan keadaan di masa pandemi COVID-19 ini. Karir atau jabatan mereka tidaklah lancar seperti yang biasanya. Biarlah kebangkitan Kristus menjadi sebuah pengharapan baru bagi kami untuk masa dan kehidupan yang baru. Kami juga mendoakan saudara kami yang bersyukur karena pertambahan usia kelahiran. Berkati mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami terus mendoakan pelayanan dalam jemaat ini. Kiranya Engkau tetap memberkati hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG dan unit kerja yang ada, bekerja melayani di tengah-tengah jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk anggota keluarga kami, baik anak, suami atau istri yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan, karena usaha atau pendidikan. Lindungi mereka Tuhan. Sekiranya malam hari ini kami istirahat, jagalah kami. Biarlah kami berada di bawah naungan sayap pengasihan-Mu Tuhan sehingga kami aman dari berbagai mara bahaya. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.